Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikannya umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita bisa masih melaksanakan keperluan kita pada sore hari ini, salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga kita menjauhi apa saja yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-kisah menjelang keberangkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke medan perang Badar, datanglah seorang pemuda menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu usianya 13 tahun, masih sangat muda, badannya yang kecil tidak lebih tinggi dari pedang yang dibawanya. Setelah dekat kepada beliau, dia berkata, saya bersedia untuk ikut. Wahai Rasulullah, izinkan saya pergi jihad bersamamu, wahai baginda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan takjub kepada pemuda ini dengan rasa bangga memiliki seorang anak yang belia bersedia untuk ikut berperang. Namun karena melihat usianya yang begitu muda, beliau pun kembali tidak mengizinkan kepadanya. Kemudian setahun kemudian, ketika umat Islam bersiap untuk menghadapi perang Uhud,
ia mengajukan diri lagi, namun lagi-lagi Rasulullah belum mengizinkan karena usianya masih terlalu muda untuk ikut ke medan perang. Pada saat usianya menginjak 16 tahun, dia diizinkan untuk bergabung bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pemuda itu bernama Zaid bin Sabit. Ia berasal dari golongan Ansar. Masih berusia 11 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian telah menjadi yatim ketika ia berumur 6 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, selain pemberani, keistimewaan pemuda ini adalah ia seorang penghafal Al-Quran. Saat usianya menginjak 11 tahun, ia sudah menghafal 17 surah Al-Quran yang dimurajaah langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit juga berhasil menyempurnakan hafalan Al-Qurannya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tidak hanya itu, ia juga seorang pemuda yang sangat cerdas, yang mampu mempelajari bahasa asing dengan sangat cepat. Dia bisa menguasai bahasa-bahasa asing. Rasulullah sempat menyuruhnya belajar beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani yang dipakai oleh kaum Yahudi, dan ya pada waktu itu ia dapat menguasai dengan cepat bahasa Ibrani tersebut. Selain itu, ia juga mahir berbahasa Persia, berbahasa Roma, serta Habasyah. Kemampuan berbahasa dan tulis-menulis Zaid bin Sabit di atas rata-rata. Oleh karena itu, Zaid diangkat menjadi salah satu penulis surah-surah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menjadi pencatat wahyu Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Dan di masa Khalifah Abu Bakar, ia diberi mandat untuk membukukan Al-Quran, karena pada saat terjadi perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, banyak para penghafal Al-Quran gugur dan berjatuhan. Ma'asyiral muslimin, terkhusus para pemuda inilah sosok diharapkan oleh Islam memiliki semangat juang, cerdas dan cermat, memikul tanggung jawab serta amanah yang diberikan kepada dirinya. Masa muda waktu yang sangat berharga, yang tak dapat tergantikan, maka menginginkan kesuksesan itu harus memanfaatkan masa mudanya sebaik mungkin untuk hal-hal yang sangat bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ibdani khamsan qabla khamsin," yang artinya raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Di antaranya adalah syababaka